Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara sekalian, lare-lare tanbihun dimanapun berada. Malam hari ini akan ada tanya jawab lah seputar rifaiyah. Apa sih rifaiyah itu, dan cara menyikapinya tuh gimana, tentang tantangan zaman milenial. Di samping saya ada Mas Agus selaku tokoh Amri, dan di sampingnya ada Pak Andi, beliau Tasliman orang yang pengen mengerti, mualaf lah, cara dibilang itu mualaf. Langsung gini Mas Agus, sebagai orang yang baru mengenal rifaiyah, Mas, saya ingin banyak bertanya, apa dan bagaimana sih rifaiyah itu? Untuk kita yang mau bersekuran dengan yang lain, kita tahu tentang rifaiyah. Yang pertama ingin saya tanyakan itu, di Kota Pekalongan ini komunal rifaiyah itu ada di mana aja, Mas? Sebelum berbicara ke situ, sedikit mengulas tentang rifaiyah. Rifaiyah adalah suatu kelompok, ya lebih tepatnya di bidang keagamaan, yang mengikuti langkah-langkah Kiai Haji Ahmad Rifai, sehingga nama tersebut rifaiyah karena mengambil dari guru Kiai Haji Ahmad Rifai, sehingga pengikutnya menyebutnya rifaiyah, lebih tepatnya di bidang keagamaan. Untuk di Kota Pekalongan ada kurang lebih 3 komunal rifaiyah, dan 3 tersebut ada keunikan. Mungkin di daerah-daerah lain juga sama. Keunikannya, hampir komunal rifaiyah itu terletak di pinggiran-pinggiran. Seperti di Pekalongan, ada di Pekalongan Timur, di Menteh, sekarang kelurahannya Kalibaros, itu di Kota Pekalongan yang paling timur berbatasan dengan Kabupaten Batang. Terus di sebelah barat, Pekalongan Barat, tepatnya di Desa Meduri dan Kramatjati, juga letaknya di perbatasan antara Kota Pekalongan dengan Kabupaten Pekalongan. Keunikannya di situ. Kurang tahu hasanah dulunya, tentu ada hasanah kenapa terjadi di pinggiran-pinggiran, itu masih kita selidiki, masih kita cari bersama-sama. Ini Mas, seperti yang kita tahu, ormas keagamaan itu banyak, Mas, ya. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Irsyadi, banyak lah. Nah, kalau Muhammadiyah dan NU itu seputaran tahun 1930. Nah, sementara kalau rifaiyah itu ada sejak tahun berapa, Mas? Rifaiyah ada sejak Kiai Haji Ahmad Rifai membentuk komunal, ya kurang lebih sekitar 1800-an. 1800 ya. Ketika Kiai Haji Ahmad Rifai membentuk, Kiai Haji Ahmad Rifai mempunyai murid-murid bergerak di bidang, mungkin dulu dalam perlawanan melawan kolonial, dan itu murid-murid itu secara tidak langsung ya rifaiyah. Sejak 1800-an kurang lebih. Jadi lebih lama dari NU malah. Mungkin secara begitulah. Jadi bisa dibilang rifaiyah itu organisasi Islami pertama.
mungkin kalau kita berbicara organisasi kita belum berani ngomong organisasi pertama, tapi paling nggak rifaiyah itu ada sejak 1800-an. Oh, gitu ya. Jadi de jure itu ada Hmm. sejak 1800. Iya. Kalau de factonya mungkin Iya. setelah jadiin ormas yang zaman SBY itu diresmikan gitu. Iya. Ada spesifikasi atau kekhususan tersendiri nggak antara rifaiyah dengan yang lain? Bahkan saya dengar-dengarnya ada yang namanya kitab ireng itu mungkin Mas bisa jelaskan lebih jauh gimana? Mungkin ini menjadi ciri khas rifaiyah karena Rasulullah juga mengemban misi Quran, dan Quran juga pernah berbicara bahwa Tuhan mengutus Rasulullah itu bilisani kaum, dengan bahasa kaumnya. Itu menjadi inspirasi Kiai Haji Ahmad Rifai ketika berjuang, ketika membentuk peradaban di tanah Jawa. Karena beliau hidup di tanah Jawa, otomatis bahasa Jawa harus menjadi bahasa yang utama. Maka beliau menerjemahkan Al-Quran, beliau menulis kitab-kitab, beliau mengambil inisiasi dari Al-Quran dan hadis, dibahasakan menjadi bahasa Jawa, menjadi kitab ireng. Kalau komunal rifa yang menyebutnya kitab ireng, kitab tarajumah, dan isinya ya mengambil inspirasi dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari kalam-kalam ulama yang berbahasa Arab, disederhanakan dan dicocokkan dengan keadaan di Jawa, masyarakat Jawa khususnya. Terima kasih Mas. Mungkin untuk sementara sesi pertama ini mungkin pertanyaan saya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan ulas ke pertanyaan berikutnya di episode berikutnya. Tutup. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga Demikian tadi. Demikian dialog antar insan, dialog tanya jawab untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, dan jawabannya semoga bisa memperjelas kita tentang kerifaian itu apa. Cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.